diproses. Karena yang juga sedang dilakukan oleh beberapa teman-teman di negara yang berbeda, mereka memasukkan kasus ini dengan berkas yang sama ke sistem pengadilan mereka. Untuk juga menuntut IDF di negeri mereka itu kan bisa secara sistem legal mereka. Yang juga sedang dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya Malaysia, membangun berkas ke ICJ, International Court of Justice yang ada di PBB. Untuk menyeretnya adalah Israel sebagai negara. Kemlu masuk dalam pembebasan kemarin itu posisinya pas di mana? Istanbul berarti. Jadi kemudian karena kami tahu persis bahwasanya konsulat yang punya hubungan diplomatik mayoritas mereka itu tidak bisa mengakses warga negaranya. Tapi kamu hebat loh Mas. Dalam arti ketika kamu disiksa gitu, tapi kamu nggak mikirin diri kamu sendiri, kamu ya udah pasrah aja gitu lillahi ta'ala ya. Karena emang kita tujuannya itu artinya kamu masih memikirkan anak-anak di Gaza, masih memikirkan penduduk di Gaza gitu loh. kan emang seperti itu yang kita harus suarakan gitu. Kan ini aksi yang emang kita pengen nggak cuman diri kita loh yang diketahui orang kita disiksa, tapi bahwasanya warga Palestina gitu, khususnya anak-anak Gaza itu benar-benar disiksa gitu. Dan kamu berpikir bahwa mereka lebih berat pasti? Ya, pasti gitu, karena mereka masih dalam naungan kan. Iya. Masih naungan penjajahan genosida. Saya belum ada apa-apanya gitu ya. Dan ada 9.000 tahanan Palestina ya, masih belum bebas sampai sekarang. Salah satunya ada Dr. Hussam Abu Safia yang masih ditahan karena menolak untuk memberhentikan perawatan operasional Kamal Adwan rumah sakit Kamal Adwan. Desember 2024. Dan Dr. Adnan Alburs itu kan yang meninggal karena diperkosa. Jadi beliau habis darah, kehabisan darah, itu diperkosa beramai-ramai. Meninggal, walaupun kalimat ini tidak banyak dibahas orang, jadi hanya mengatakan beliau meninggal dalam penjara, tapi kita tahu kasusnya adalah karena pemerkosaan. Aku lihat fotonya sih Dr. Adnan Alburs yang berdarah-darah itu. Pemimpin rumah sakit ortopedi, rumah sakit Ashifa, jadi departemen ortopedi. Dan Bu, laporan dari SCGSF ini, itu sudah diterimakah oleh ICC? Sudah. Oke. Dan 4 hari yang lalu submit berkasnya. Alhamdulillah. Dan apa tanggapan dari ICC? Jadi kalau kita bicara yang dilaporkan apa aja? Semuanya, yang dilaporkan apa aja? semuanya. Terus yang dari ICC tanggapannya seperti apa? Tentu kemudian proses ICC itu saya harus bagi dulu yang GSF 1 dengan GSF 2. Kalau GSF 1 sudah ada perintah tangkap. GSF 1 ini yang September 2025. Oke. Sudah ada perintah tangkap 35 arrest warrant kepada IDF level pimpinan dan ke bawah. Alhamdulillah. Sedangkan yang kasus sekarang dia baru submit 4 hari yang lalu di ICC. Ini harus saya tanya detail ke teman ya, tapi saya rasa lebih dari 60 berkas yang masuk. Jadi ongoing. Jadi yang udah selesai berkasnya, karena kan mereka begitu sampai di Istanbul itu divisum, di Forensic Hospital. Lalu setelah mereka divisum, mereka ketemu dengan para lawyer, ketemu dengan tim legal untuk di BAP, untuk ditanya apa yang terjadi, untuk kemudian ditandatangan, itu yang akan menjadi berkas ke ICC. Nah yang sudah lengkap berkasnya itu sekitar 60-65 nanti, tapi dia ongoing kan masalahnya, tapi yang saya tahu itu sekitar 60 itu yang sudah disubmit. Apa tanggapannya? Prosesnya kan dalam tanda kutip mereka terima berkas dulu lalu kemudian mereka sidang, tapi kemudian yang dari September 35 arrest warrant itu sudah keluar dari ICC. Dan harapannya itu segera ini ya, diproses. Karena yang juga sedang dilakukan oleh beberapa teman-teman di negara yang berbeda, mereka memasukkan kasus ini dengan berkas yang sama ke sistem pengadilan mereka. Untuk juga menuntut IDF di negeri mereka itu kan bisa secara sistem legal mereka. Yang juga sedang dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya Malaysia, membangun berkas ke ICJ, International Court of Justice yang ada di PBB. Untuk menyeretnya adalah Israel sebagai negara. Kalau tim Indonesia sendiri? Kalau Indonesia, kita tidak ada akses untuk ICC karena kita tidak menandatangani Konvensi Jenewa kan. Jadi kita skip tuh. Jadi kalau kasus-kasus adik-adik kita ini dibawanya oleh tim GSF Global. Jadi tidak oleh tim Indonesia.
Nah, sedangkan yang apa namanya yang ICJ, Indonesia sebenarnya terlibat untuk kasus ICJ dulu waktu pengadilan tentang tepi barat dan genosida Gaza. Bu Retno ikut beberapa kali bersidang dan hasilnya kan sudah ada bulan Juli 2025. Hasilnya adalah mereka harus keluar, Juli 2024 mereka harus keluar dari tepi barat, diberi waktu 1 tahun untuk keluar dari tepi barat. Nah, ini kan apa Bu Retno secara aktif dulu 2 kali apa 3 kali itu bersaksi di depan ICJ. Tapi dilihat dari peran pemerintah ya, terkait soal ini ya, maksudnya ada soal pembebasan warga kemarin. negara Indonesia gitu ya yang di-intercept oleh IDF gitu. Kalau boleh tahu? Boleh cerita. Seperti apa? Ini memang narasi yang agak berbeda dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh media-media umum ya, Bapak ya. Jadi sebenarnya teman-teman kami ini sebelum berangkat tuh sudah menandatangan power of attorney atau surat kuasa hukum. Dan GSF itu punya tim hukum namanya tim ADA lah yang ada di Occupied Palestine, Israel, yang diakuinya Israel. Begitu teman-teman kemudian diculik, itu ada aktivasi mekanisme safety precaution in a way. Kami di Command Center itu melakukan monitoring seksama posisi teman-teman di mana, kapal asing di sekitar kita itu kapal apa aja, lalu kemudian kira-kira akan dibawa ke pelabuhan mana, sehingga kita bisa mendeteksi teman-teman dibawa ke Asdod. Maka tim adalah yang sudah memiliki berkas dari seluruh teman-teman ya? Saya juga kemudian tanda tangan tuh, Ciki juga tanda tangan, cuman karena kami nggak belayar, naskahnya nggak dikeluarkan. Jadi selain tanda tangan ini juga bikin video SOS yang disimpan di website. Jadi begitu mereka diculik, 2 berkas ini dikeluarkan. Nah, tim adalah sudah ada di Asdod. Nanti mungkin Hendro bisa menceritakan gimana pendampingan adalah. Begitu mereka sampai di Asdod, kami sudah tahu tuh tim adalah request akses. Jadi dia minta akses kepada teman-teman yang diculik. Lalu beberapa jam kemudian akses granted. Jadi kemudian akses diberikan. Maka itu mulai proses teman-teman ditemani di Asdod untuk proses registrasi dan secara hukum mereka menjadi ada wakilnya. Jadi tidak dibiarkan sendiri mengalami. Setelah itu kami tahu bahwasanya secara hukum teman-teman dari Indonesia dan dari yang tidak punya hubungan diplomatik itu insya Allah akan bebas dalam waktu 24 jam. Karena memang mekanisme di Israel seperti itu. Pun juga teman-teman yang lain karena mereka baru mengubah undang-undangnya dari 72 jam penahanan semenjak ketemu dengan kuasa hukum diubah menjadi 24 jam. Itu hukum yang mereka amandemen tanggal 25 Maret. So secara organisasi kami tahu teman-teman nggak akan lama dalam proses hukumnya. Setelah ketemu dengan tim adalah dan ada yang ditandatangan, ada yang tidak ditandatangan, mereka semua dibawa ke Ketziot, penjara di Ketziot, dan insya Allah next 24 hour mereka akan dibawa ke either ke pelabuhan bandara Eilat Ramon atau jalur darat ke Mesir atau ke Jordan. Itu kami sudah tahu mekanisme ini sehingga kita juga udah menyiapkan tim, 1 tim di Mesir, 1 tim di Jordan, 1 tim di Siprus, dan tim yang paling banyak di Istanbul. Nah, ketika sudah sampai teman-teman, nanti mungkin dirimu cerita adalah ya, tapi kemudian mereka sampai di bandara Ramon Eilat, kita harus apresiasi Turki. Jadi Turki waktu itu hanya akan mengirimkan 1 pesawat untuk warga negaranya 90 orang. Ini mereka paling banyak ya, 90 orang. Sisanya berarti ada 50. Saya sudah minta Indonesia dimasukkan. Jadi 9 Indonesia, sisa berarti sekitar 31. No? 41. Berarti itu dimasukkan yang orang Malaysia, orang inilah Sumut Nusantara, Pakistan dan lain-lain. Jadi sempat diskusi, wah untuk 1 pesawat udah habis tuh sama orang Asia sama Turki. Lalu kemudian gimana kalau kita minta tambah pesawat kayak gitu kan ya. Nah akhirnya kemudian teman SC Turkiye beberapa orang berangkat ke Ankara, ketemu dengan Menlu Fidan untuk minta bisa nggak dikirim 3 pesawat dari pemerintah Turkiye. Maka mereka mencarter 3 pesawat yang kemudian sampai ke Bandara Ramon. Seluruh 428 akhirnya kemudian diangkut semua, kecuali beberapa orang yang memang ada jalur yang agak terpisah. Jadi di sini kemudian proses pembebasannya ada di tim adalah dan tim ini kerjanya bagus karena didukung oleh negara-negara yang mengecam
penculikan ini. Jadi ada 20 negara lebih yang mengecam sampai memanggil duta besar Israel di negara mereka, dan itu tekanan yang mempermudah kerja adalah. Dan baru kemudian di Istanbul, KJRI, KBRI itu bisa bertemu dengan teman-teman dan konsulat-konsulat lainnya, karena tim legal mengatakan konsulat dari berbagai negara itu mencoba menemui warganya di Asdod, di Ketziot, dan di airport Ramon. Majority of them fail, if not all. Itu bahasanya ya. Sebagian besar mereka gagal menemui warga negaranya, kalau nggak semuanya begitu. Ini yang kemudian mereka baru bertemu warga negaranya itu di Istanbul. Jadi begitu kisah pembebasannya sebenarnya. Nah, di situ posisinya Kemlu kita, pemerintah kita baru masuk di Istanbul. Di Istanbul. Nah, di Istanbul. Tapi memang kan tidak memiliki hubungan diplomatik ya. Iya. Malaysia juga nggak punya hubungan diplomatik. Tetapi, ada tetapi. Jadi posisinya Kemlu masuk dalam pembebasan kemarin itu posisinya pas di mana? Istanbul berarti. Jadi kemudian karena kami tahu persis bahwasanya konsulat yang punya hubungan diplomatik mayoritas mereka itu tidak bisa mengakses warga negaranya. Baik di Asdod maupun di Ketzir ataupun di Ramon. Jadi proses dari kapal lalu kemudian Asdod lalu kemudian Ketziot lalu dari Ketzir ke bandara itu dari tim adalah yang menemani sampai ke Ramon airport begitu. Nah, pada saat itu Kemlu sendiri sudah kontak ke Ibu sebagai SC? Saya yang lapor. Oh, langsung Ibu. Jadi setiap sesi itu sebelum kami berangkat kami sudah kirim surat ke Pak Presiden, sudah kirim surat ke Menlu, proses rencana mau berangkat tuh udah dijelaskan. Udah laporan ya? Udah laporan, walaupun tidak ada dibalas begitu ya. Jadi begitu adik-adik datang ke Istanbul, saya juga melapor ke KJRI, saya juga melapor kepada tim yang ada di Kemenlu yang disebut bagian dari tim Tank Timur Tengah begitu. Dan ketika mereka diculik saya juga melaporkan. Ya gitu aja, lapor aja begitu. Jadi ketika saya tanya Bapak progresnya udah kayak gimana, itu nggak ada jawaban sih. Sampai terakhir kita ngobrol di sana tuh tidak pernah ada jawaban. Progresnya sih gimana, udah ngobrol ke siapa aja gitu. Karena memang ya udahlah gitu ya. Artinya saya memang hanya melaksanakan kewajiban untuk melapor. Adapun kemudian laporan itu tidak ada jawaban begitu ya, ya itu terserah seperti itu.